Ini menarik. Saya melihat ada beberapa orang hukum di sini, ada dosen hukum, mungkin ada pengacara dan sebagainya, ya kan, ada beberapa. Satu hal lagi, sebelum saya masuk ke substansi hukum, karena tadinya banyak bicara soal Jokowi ya, tapi saya akan bicara soal kepolisian. Satu hal lagi, logika awam saja. Jika ada seseorang ditanya soal ijazah, kenapa dia harus langsung menyewa pengacara mahal? Logika. Mau ditanya, kok tiba-tiba membayar pengacara? Ada apa kan gitu? Kedua, kalau kita ditanya masalah ijazah, SIM, seandainya kita di jalan, ada tanya SIM, tanya aja soal yang membuat SIM. Agak aneh kan? Masa ditanya SIM menunjukkan, disuruh tanya yang membuat. Kami selalu ulama ini dibenturkan untuk bertanya ke UGM. Dan UGM sendiri tidak terbuka. Oleh sebab itu kami kembali ke undang-undang. Pasal 28F jelas Undang-Undang Dasar 45 bahwa setiap warga negara berhak berkomunikasi, berhak untuk mendapatkan informasi, bahkan akses informasi. Aplikasinya di Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008, yaitu Undang-Undang Keterbukaan Publik. Itu jelas. Pasal 1 ayat 3, ini sedikit ya karena 5 menit ya. Pasal 1 ayat 3 itu jelas menyatakan setiap lembaga negara, eksekutif, yudikatif, legislatif atau lembaga lain, selama dia menerima dana dari APBN, itu adalah lembaga publik. Pertanyaan saya, apa UGM menerima dana? Menerima. Apa itu BOPT? Apa itu bantuan operasional perguruan tinggi? Pertanyaan kedua, apakah KPU menyerap dana dari APBN? Oleh sebab itu mereka adalah lembaga publik. Di pasal 2-nya di undang-undang tersebut menyatakan bahwa dokumen itu yang dikeluarkan oleh lembaga negara itu adalah dokumen publik yang mana dapat dibuka dan dapat diakses oleh rakyat. Bahkan pasal 4-nya jelas. Pasal 4 mengatakan setiap warga negara berhak untuk mendapatkan dan mengakses dokumen publik tersebut. Kenapa dokumen itu dokumen publik? Karena ijazah itu digunakan sejak mulai wali kota, gubernur dan presiden, digunakan untuk persyaratan menjadi pejabat publik. Mungkin Bapak tahu DPR maupun menteri, jika sudah ditunjuk dan diangkat sebagai menteri atau apalagi presiden, jangankan ijazah, hartanya harus disampaikan. Apa kesimpulannya? Dengan menutup diri, baik UGM maupun KPU, itu sudah melanggar konstitusi dan undang-undang dasar dan undang-undang keterbukaan publik. Karena harus terbuka. Oleh sebab itu kami tadi memberikan surat yang tadinya ke KIP ya, ke KIP UGM, sudah ada respon yang pertama bahwa semua data yang dipunyai UGM tentang ijazah Jokowi dan termasuk yang lain-lain, termasuk foto, termasuk dokumen-dokumen lain sudah disita oleh kepolisian. Tetapi berapa hari yang lalu rektor sendiri membuat pernyataan bahwa Jokowi mulai kuliah di UGM adalah dimulai dengan sarjana muda. Berarti ada kebohongan dari kepolisian dengan menyampaikan koran yang mana ada nama Jokowi. Sepemahaman kami, dalam koran itu adalah penerimaan S1, tidak ada penerimaan sarjana muda. Mana ada? Oleh sebab itu ini tidak ada tindak pidana. Kalau dikatakan pencemaran nama baik, pasal 3-nya menyatakan 30 itu ayat 3-nya menyatakan selama untuk kepentingan umum maka bukan tindak pidana. Kedua, banyak orang mengatakan
banyak orang mengatakan bahwa ini kenapa sih nanyain ijazah Jokowi? Karena ada sejarah tadi diceritain. Peristiwa Bambang Tri dan Gus Nur. Bambang Tri dan Gus Nur itu didakwa dengan kebohongan yang menimbulkan keonaran. Tapi faktanya ijazahnya tidak ditunjukkan. Padahal siapa yang menuntut? Siapa yang mendalilkan? Seharusnya jaksa menunjukkan ijazah, bahkan harus memanggil Jokowi sebagai saksi. Tidak. Jadi menarik ini, orang dihukum 6 tahun hanya berdasarkan asumsi. Tidak boleh, apalagi pidana, perdata pun, meskipun ada fotokopi yang dileget, dalam praktek harus menunjukkan aslinya. Itulah yang menyebabkan pada terakhir TPUA yang membela Jokowi, membela apa namanya, Bambang Tri dan sebagainya, penasaran, datang ke UGM, mencari, menanyakan bersama beliau-beliau itu, tapi tidak dijawab. Datang ke Jokowi, tidak dijawab. Akibatnya mereka lakukan pelaporan polisi pada bulan Desember. Di dalam Undang-Undang Nomor 31 tahun 2014, yaitu Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, pasal 10, jika ada orang yang melapor, tidak boleh dilaporkan balik. Ini dilanggar lagi. Kan tidak keduluan kita yang melapor. Kenapa kok dilaporkan balik? Dan kemarin beliau-beliau ini dipanggil dalam taraf penyelidikan. Penyelidikan itu apa artinya? Untuk menemukan tindak pidananya. Kami tanyakan apa tindak pidananya? Tidak ada yang jawab. Karena fakta-fakta di pasal-pasal itu, sekarang ada kesan pasal-pasal itu digabung antara pasal penyerangan dengan pasal-pasal 5 orang yang kondisikan untuk melapor juga agar menjadi satu, yang mana nanti dalam persidangan atau dalam proses ini ijazah palsunya tenggelam, yang maju adalah ujaran kebencian. Ini persis seperti peristiwa Bambang Tri. Bambang Tri dihukum dengan apa? Pencemaran agama. Terakhirnya apa? Ujaran kebencian. Padahal dakwaannya adalah kebohongan yang menimbulkan keonaran. Kalau bohong, aslinya mana, kan begitu? Ini terjadi hal seperti itu. Dikenakan pasal-pasal 160 itu adalah penghasutan, yang mana sejak tahun 2009 penghasutan itu harus fisik. Tidak bisa penghasut. Dulu itu orang ngomong, maaf, bakar mobil polisi itu, lempar itu sudah dihukum. Sekarang tidak, dari korban, dari material. Kalau ada orang ngomong bakar, ya harus dibakar, baru terbukti. Ini tidak ada. Pasal 28 ayat 2 yang dikenakan juga itu dulu berdasarkan syarah. Banyak ustadz-ustadz, banyak tokoh-tokoh yang saya pegang juga kena syarah itu, yang mana A itu antar golongan, masuk di antar golongan, kelompok pencapir antar golongan, apapun antar golongan. Jadi karet banget ngomong soal polisi antar golongan. Sekarang sudah dirubah di Undang-Undang Nomor 1 2024 sudah dirubah, antar golongan tidak ada. Jadi hanya berdasarkan, walaupun dia menghasut, dia membenci, tapi kalau tidak berdasarkan yang disebut ini maka tidak kena pidana. Contohnya berdasarkan agama, suku, ras, warna kulit, tidak ada ijazah. Seperti itu. Oleh sebab itu jelas seperti dikatakan oleh Dr. Tifa, proses hukum ini adalah proses diduga kriminalisasi, bukan proses penegakan hukum yang sebenarnya. Terima kasih.